Ikut temunya. Nah, karena sebentar Pak, saya mau panggil dulu. Iya. Tentang Jadi HP. di kampus ada mata kuliah apa namanya? Apa Bun namanya Bun? Perencanaan Dan strategi pembelajaran. Strategi perencanaan dan strategi pembelajaran. Lalu ada tugas ini PBL, pembelajaran berbasis lapangan juga. Nah, makanya sebetulnya ada dua pilihan waktu itu di sini atau enggak di tempat saya di jami'an. di jami'ah. Ya di sini aja sama habis yang di sini. Makanya ini ingin mungkin sedikit mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di sini. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri dulu. Saya Adil Muhammad, ini teman saya namanya Syahidah, ini adik Inaya, ini Rizudin. Jadi mungkin banyak yang akan kami tanyakan, sekitar 10 kurang lebih ya. Jadi mau minta waktunya sedikit. Mungkin yang pertama terkait sistem pendidikan yang ada di sekolah ini. Jadi sistem apa yang Bapak terapkan di sekolah ini? Sistem apa nih? Sistem pendidikannya. Ya, sistem pendidikan di sekolah ini sih sebenarnya sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya ya. Kita pakai dua kurikulum. Saya pakai dua kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum Islam terpadu. Kurikulum Islam terpadu, namun karena kita sekolah swasta itu harus punya added value, harus punya nilai tambah. Jadi yang dijual apa gitu ya, jadi harus punya nilai tambah. Kalau kita mau stand on, mau bertahan di sekolah swasta itu. Kalau kami added value kami sebenarnya yang pertama adalah character building yang kuat gitu. Jadi character building kami selalu banyak program-program kita yang supporting untuk membentuk karakter anak yang kuat lah secara mental maupun akhlak. Kemudian bahasa Inggris, kemudian disiplin dan akademik serta ekskul ada 6. Kurang lebih ada 6 poin sebagai value nilai tambah yang kami tawarkan kepada masyarakat ya. Kepada masyarakat jika ingin bersekolah di sini, maka insya Allah dalam 6 tahun itu mereka akan mendapatkan paling tidak 6 hal itu. Terkait dua kurikulum tadi, kurikulum sekolah terpadu ini berarti saya dulu waktu SD itu sekolah di SDIT juga. Nah jadi di SDIT itu ada JSIT namanya, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Apa sekolah ini ngikutnya ke JSIT itu atau? Jadi saya tidak bergabung dengan JSIT pertama dengan pertimbangan JSIT ini sudah disusupi apa namanya partai politik di dalamnya gitu ya. Jadi sudah disusupi partai politik. Jadi sedangkan kami nggak inginlah pendidikan itu pesan politiknya terlalu vulgar, itu nggak bagus lah gitu. Nah, itu sudah apa namanya, karena kita sudah melihat berbagai macam SDIT yang lain yang sudah masuk JSIT rata-rata terkontaminasi dengan kepentingan partai politik gitu. Kemudian JSIT juga di situ ada iuran-iuran yang harus dibayarkan oleh SDIT itu kepada JSIT. Padahal kalau kita untuk sekolah kami, sedangkan kami target marketnya itu masih menengah lah, menengah ke atas gitu. Sehingga kalau itu jadi beban atau jadi kos pendidikan kita, maka nanti itu jadi bayaran anak-anak jadi lebih mahal. Berarti memang nggak ada sama sekali terkaitnya dengan JSIT. Ibu mungkin nanti
di pertanyaan bang kita ada kurikulum ya, tadi juga kalau udah dilaksanakan kurikulum mungkin nanti. Jadi ada pengulangan. Lalu yang kurikulum yang sekolah aja tuh, yang satunya tadi kurikulum Pendidikan nasional. oh pendidikan nasional. Ya kurikulum pendidikan nasional ini ikutnya yang 13 atau yang KTSP atau yang Sudah nggak ada katanya. KTSP udah nggak dipakai Lagi lagi nggak ya? sudah. Sekarang ini kan harus pakai kurikulum merdeka. Nah, Ini yang berubah lagi ya yang dari kurikulum merdeka. Berarti ini makanya ya Tahun ini kita pakai kurikulum merdeka. udah mulai diterapi. Iya, sudah mulai. Karena kebetulan sekolah ini lulus sekolah penggerak ya. Jadi di Tanah Abang ini ada 4 sekolah yang lulus sekolah penggerak. Salah satunya sekolah ini. Itu udah mulai menerapkan ini ya Pak. Iya. Yang Bapak tawarkan tadi ketika sekolah di sini apakah yang salah satu bahkan semua yang Bapak tawarkan itu sudah menunjukkan hasil Insya Allah. Jadi memang kita apa yang sudah kita sih nggak bisa nilai sendiri ya. Jadi masyarakat yang menilai. Tapi dari 3 tahun terakhir kita selalu overload, pendaftaran selalu penuh terus. Kemudian juga apa namanya keinginan masyarakat untuk menyekolahkan di sini ya lumayan besar. Ya. Ini tampak indikatornya dari PPDB yang selalu penuh. Kemudian juga bahkan masih banyak lagi sebenarnya. Bahkan 2 tahun terakhir kita selalu menolak murid gitu ya. Menolak murid gitu. Jadi padahal padahal di samping di sekitar kita ini ada sekolah-sekolah negeri yang bagus, yang gratis ya. Sekolah-sekolah negeri yang bagus di sini, sekolah negerinya itu gratis. Tapi masyarakat masih banyak memilih kita gitu. ini sampai overload ya sini. Mungkin terkait sistem sudah cukup buat lalu ada yang selanjutnya yaitu administrasi sekolah ini. Jadi bagaimana sih administrasi di sekolah ini? Mungkin dari sistem administrasinya atau cara mengelola administrasi di sini seperti apa? Administrasinya dari administrasi Administrasi keseluruhan di sini. Maksudnya Dari gimana ya contohnya? Mungkin ini Bapak maksudnya tentang administrasi ini. administrasi kalau finansial, kalau bayaran ada TU-nya ya, jadi ada TU-nya itu yang itu semua di TU dan keuangan itu untuk ke SPP dan PPDB itu semua yayasan yang pegang. Kepala sekolah hanya mengelola dana BOS dan kegiatan saja gitu. Jadi itu course atau job description lah, pembagian domainnya bahwa yayasan itu yang mengelola semuanya. Jadi kalau kami kepala sekolah hanya megang mengorganize dana BOS dan dana kegiatan saja. Mungkin memang apa mungkin semua yayasan atau bukan semua ya, rata-rata memang mungkin yayasan ya yang mengelola semuanya. Tergantung. Karena saya pernah merasakan mengajar di 8 sekolah dan jadi pimpinan di 3 sekolah itu berbeda-beda. Tergantung yayasannya gitu. Tergantung. Kalau di sini semua masih punya cara masing-masing. Kalau di sini memang seperti itu. Kalau di sini SPPP, PPDB domainnya yayasan dan saya domainnya BOS dan kegiatan. Jadi semuanya saya kelola. Tapi selain itu udah hak dari yayasan Iya. terkait maksudnya masuk ke sini sekolah ini. Apa ada kriteria khususnya? Sebenarnya paling penting sih di kita tuh sebelum masuk itu ada namanya observasi ya. Ada observasi, anak-anak masuk ke kelas observasi, di situ ada psikolognya, kemudian dites juga baca tulisnya. Sebenarnya bukan untuk ngetes, sebenarnya hanya observasi aja sih sejauh mana kemampuannya.
kemudian hafalan suratnya, wawancaranya, kemandiriannya, pakai baju sendiri sudah bisa belum, pakai sepatu sudah bisa apa belum, kemudian bagaimana apa namanya dia bersosialisasi dengan teman-temannya sejauh mana. Jadi itu aja sih sebenarnya. Jadi bukan tes, itu lebih sifatnya ke observasi. Namun sebenarnya observasi itu kita pengen menjaring agar tidak ada anak yang inklusi yang masuk ke kita gitu sih sebenarnya. Karena kita nggak ada kelas inklusi, nggak ada kelas anak-anak ABK itu nggak ada gitu. Jadi nggak ada maksud membeda-bedakan gitu ya. Hanya ingin menyaring yang Bapak sebutkan. Iya. Plus juga nanti pembagian kelas. Nanti di pembagian kelas itu kan kita mau yang kelas 1A, 1B itu biar rata. Di sini ada yang lebih, ada yang bagus, di sini juga ada yang bagus. Jadi nggak semuanya. Berarti dari observasi itu nanti akan membawa atau langsung membawa ke anak ini nanti akan gimana? Iya, akan betul. ditempatkan Iya, gimana? itu sekaligus pengetahuan awal untuk calon wali kelas terkait dengan calon siswanya, calon muridnya. Gitu. Jadi di sini memang benar-benar nggak ada yang murid yang itu ya, yang Inggris itu nggak ada. Sebenarnya ada, ini bocor juga. Kadang-kadang ada 1-2 ya ada. Karena itu tadi ketika observasi ternyata tidak tampak kan. Tampaknya ketika sudah Ketika sudah mulai atau ada permintaan khusus dari orang tua tertentu yang yang pengen masuk sini, tapi dia nyiapin, tapi resikonya dia harus konsekuensinya dia harus nyiapin guru sendiri. Dia harus nyiapin guru sendiri. Tahu-tahu di sini udah kayak gitu. Jadi pas observasi nggak ada ini sama sekali, nggak ada kecurigaan sama sekali. Oh itu tuh sudah masuk ini. Sampai sekarang masih ada ini. Ada 2 anak sih. Ada 2 anak. Tapi itu parah. Enggak parah. Ada yang satu yang parah, yang satu tuh parah. Cuman akhirnya dia pakai guru sendiri. Jadi gurunya tuh ikut masuk ke dalam kelas, dampingin shadow teacher gitu. Oh. Ya dampingin sepanjang hari gitu. Tiap hari. Itu terkait administrasi. Lalu ini Pak, RPP di sekolah ini. RPP. Nah, RPP di sini itu sistemnya RPP mungkin ada yang tahunan, ada yang bulanan juga, atau yang mingguan di sini. Ya sebenarnya sih kalau RPP sebenarnya setiap hari kan guru wajib bikin ya. Setiap masukan harus bikin RPP. Tapi kalau saya supervisi itu setiap 6 bulan sekali sih. Supervisi, jadi kita periksa administrasi gurunya gitu. Jadi kita periksanya paling 6 bulan sekali. Per semester 1 kali. Per semester. Iya, per semester. Berarti memang semua yang itu diserahkan ke guru masing-masing ya? Benar? Kalau RPP itu diserahkan ke Iya, guru masing-masing. masing-masing. Berarti nggak misalkan dikasih TU gitu, ini RPP-nya lakukan ini gitu. Oh, Itu enggak. memang benar guru yang Guru. Saya nggak ada yang ide. Apakah setahu saya kan ada beberapa sekolah yang jadi syarat pengambilan bisa atau gaji itu dari RPP. Jadi kalau kita mau ngambil gaji itu harus buat RPP dulu. RPP sama bulanan jurnal kita. Kalau kita ini sistemnya gini, kalau saya ketika supervisi itu mereka akan dapat insentif ya. Jadi supervisi kan saya bikin banyak instrumen yang harus mereka lengkapi administrasinya. Maunya A sampai Z. Kalau mereka cuma A sampai S, mereka dapatnya cuma sekian. Kalau mereka lengkap, mereka dapat sekian, dapat insentif. Ya. Nah, kemudian juga supervisi itu masuk penilaian raport. Saya punya raport guru. Nah, raport guru itu nanti adanya di Juli, di bulan Juli. Kalau mereka raport gurunya nilainya bagus, nah salah satu instrumennya supervisi dan administrasi guru, mereka dapat gaji ke-13. Nah, gaji ke-13 mereka cair gitu. Tapi kalau mereka raportnya nggak bagus, kinerja yang nggak bagus, maka gaji ke-13 itu paling 20% atau nggak sama sekali.
Berarti ada rapot khusus guru ya? Ada rapat guru kita. Yes. Bagus tuh, Pis. Ada rapot tuh, Pis. Ada rapot khusus guru. Ada rapat guru, jadi mulai dari kehadiran. Nanti itu kan saya mungkin pakai fingerprint, nanti itu dia direkam semuanya, kehadirannya, kemudian administrasi gurunya, kemudian webinar atau workshop yang sudah pernah diikuti, sertifikatnya, dia rajin dan upgrade diri gitu segala macam. Jadi kemudian kita juga ada namanya wawancara wali murid, wawancara, tapi guru nggak tahu saya. Jadi gimana guru ini ngajar di kelasnya gimana gitu, jadi secara hidden dialog lah gitu ya. Nah itu nanti akan jadi rapat guru lah gitu. Habis rapot guru. Bagus. Banyak rapot tuh, Pis. Rapot Itu mungkin terkait kampus, Kampus. rapot sini. Cukup membantu, maksudnya cukup kuat. Lalu ini lanjutnya terkait program-program apa nanti yang ada di sini, faktor-faktor pendukung apa saja itu yang bisa membuat sekolah ini itu menjadi berkualitas atau bisa mendukung program-program Bapak yang ingin Bapak jalankan ke depan. Faktor pendukung ya. Faktor dulu udah pasti SDM, udah pasti ya. SDM itu udah pasti. Jadi makanya ketika rekrutmen guru saya benar-benar backgroundnya dari mana, kemudian bagaimana caranya gitu. Jadi SDM itu udah pasti nomor satu. Kemudian ya pasti sarana prasarana harus mendukung. Kemudian juga apa namanya, culture dari sekolah itu sendiri harus dibuat. Jadi suasana yang kondusif, sesama guru, kemudian kompak, saling mengingatkan. Itulah yang namanya bisa membuat sebuah instansi itu bisa berkualitas ya. Tapi ya leadership yang kuat sudah pasti lah ya, kepemimpinan sudah pasti. terkait culture tadi ya Pak, budaya ya? Iya. Apa sih yang membuat Aldron ini dikenal di masyarakat itu? Maksudnya selain program unggulan yang tadi Bapak jelaskan di awal terkait itu. Kalau kita punya culture sih sebenarnya sekolah yang kekeluargaan gitu ya. Saya sampaikan bahwa saya pernah jadi kepala sekolah di 3 sekolah dan ngajar di hampir 8 sekolah, dan sekolah yang paling kekeluargaan yang paling bagus hubungannya dengan orang tua, dengan stakeholder yang lain, itu ini yang paling bagus yang di sini. Ya, ternyata memang secara culture mungkin sudah dari dulu ternyata memang. Dan saya tinggal melanjutkan aja, jadi bahwa memang culture-nya bagus di sini antara apa namanya, hubungan dengan orang murid itu bagus sekali. Jadi sehingga nggak pernah ada masalah-masalah yang dimana semua apabila ada problem atau program yang terkendala, wali murid siap bantu. Lalu, ini mungkin agak sarana dan prasarana Bapak, apakah apa kira-kira rencana Bapak ke depan terkait sarana dan prasarana? Ya, sudah pasti saya pengen punya perpustakaan yang representatif karena perpustakaan kita yang belum ada. Kemudian apa namanya, bahasa, kemudian nambah kelas, kemudian kantin representatif ya, itu aja sih sebenarnya. Sarana dan prasarana juga. Apa lab komputer juga ada di sini? Sudah ada. Sudah memadai atau gimana? Cukup lah. Cukup memadai. Cukup lah. Ini sudah bisa digunakan anak-anak. Nah, tadi kan faktor pendukung. Apa sih kira-kira faktor penghambatnya yang ada di sekolah ini yang membuat kualitas dari sekolah ini itu menurun?
faktor penghambat itu apa namanya, biasanya ya dari SDM tadi, yang guru yang nggak mau, yang jarang baca, yang nggak mau baca buku, yang nggak mau ikut workshop, yang nggak mau itu, jadi ilmunya itu segitu aja gitu. Sedangkan pendidikan itu terus bertransformasi, terus dinamis, dia terus mencari formulasi yang sesuai dengan zamannya gitu. Anak-anak juga berkembang terus, anak-anak juga berbeda dari tahun ke tahun psikologinya. Jadi kalau kita stuck dengan metodologi tertentu atau formulasi tertentu juga nggak akan pasti. Jadi makanya guru harus rajin belajar, literaturnya harus kuat, kemudian ikut workshop itu harus sering. Ini memang kerjaan ini sangat berpengaruh ya di sekolah ini, sangat bisa dibilang mungkin rodanya sekolah ini, atau supirnya. Itu kalau bannya dia yang pecah satu nggak bisa jalan gitu. Apa ada faktor lain selain SDM? Ya paling dana ya. Oh Iya, paling dana ya, finansial ya. Karena kan kita mau bikin sekolah yang mahal-mahal banget juga kasihan gitu. Takutnya banyak orang-orang yang menengah itu mau ke bawah mau sekolah di kita juga. Makanya kita terima KJP, kita subsidi yang yatim, subsidi yang nggak mampu gitu. Karena kita pengen ini mengakomodir lah kelas-kelas menengah ke bawah ini yang biar mereka dapat sekolah yang berkualitas. Tapi di satu sisi ya itu tadi, sehingga kita punya keterbatasan untuk membangun, untuk melengkapi fasilitas, untuk menaikkan gaji guru gitu. Jadi apa namanya, keterbatasan itu. Tapi ya so far sih pelan-pelan semuanya. Tapi itu tadi itu tetap menjadi kendala sih sebenarnya. Ya, sekarang mungkin ini sistem pendekatan sekolah setempat. Mungkin sistem pendekatan ini mungkin tadi walaupun Bapak nggak secara gamblang menjawab, mungkin sistem pendekatan di sini adalah kekeluargaan tadi gitu. Apakah memang sistem kekeluargaan yang ada di SD ini itu sangat efektif, maksudnya sangat berkualitas gitu, sampai membuat sistem keluargaan di sini itu menjadi culture-nya ala Brown. Iya, cukup kuat. Makanya kita kan sering, sebulan sekali kita ada pengajian wali murid, pengajian bulanan, 3 bulan sekali kita ada parenting untuk wali murid. Kemudian juga apa namanya, belum kalau ada kita ada, pokoknya kita banyakin kegiatan di mana para wali ada food sharing gitu, di mana wali murid itu terus punya andil gitu dalam kegiatan. Kemudian kita ada dekorasi kelas, lomba dekorasi kelas, kemudian kita ada fun cooking, ada market day gitu. Kalau nggak pandemi kita jalan semua itu market day, ada ini, kemudian ada field trip dengan wali murid gitu. Jadi kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang langsung keeping touch ya, langsung bersentuhan dengan wali murid ya. Sehingga mereka merasa ini juga merasa senang gitu. Kedua juga perkembangan anak juga kita laporin kan, sehingga orang tua itu tahu anak ini udah sampai sini, hafalannya sampai sini, perkembangannya sampai sini, kekurangannya di sini gitu. Ini kuat karena itu tadi, karena di beberapa sekolah yang saya ini banyak sekolah-sekolah tuh yang sepertinya membuat jarak yang cukup dengan orang tua tuh, mereka bikin jarak tuh. Mereka nggak mau diintervensi wali murid, nggak mau diintervensi komite gitu. Kalau di sini kita tambahannya komite mau periksa bos silakan aja. Kalau kurang tambahin. Itu mungkin yang jadi harapan kita semua ya. Bos tambahin. Ya, jadi itu sih kuat itu ya, makanya itu menurut saya jadi belum ada sih di sekolah-sekolah yang pernah saya ngajar itu, belum ada kayak di sini culture itunya,
kekeluargaan. Nah, lalu mungkin komponen pembelajaran yang ada di sekolah ini terkait keseluruhannya, bahwa maksudnya apakah sang guru di sini itu misalkan harus contoh ada kriteria khusus, maksudnya ada metode khusus yang harus dilakukan guru untuk mengajar gitu. Apa semua pengajaran yang ada di kelas itu diserahkan ke guru masing-masing atau ada ketentuannya? Ya sebenarnya kan kalau dinas itu ada standarnya ya, dinas ada standarnya juga. Kita juga kan setiap ada pelatihan saya selalu minta guru untuk ikut gitu. Sehingga model metodologi mengajar itu tidak itu aja modelnya, jadi dinamis juga sih ya. Guru bebas berkreativitas di kelas ya, tapi saya juga nggak tahu. Berarti nggak ada sebuah tatanan khusus untuk mengajar ya? Oh enggak sih. Itu memang bebas dari sang guru masing-masing. Komponen pembelajaran. Lalu konsep dari sekolah ini, tujuan dari sekolah ini diadakan. Selain dari yang kita tahu semuanya sebagai sekolah dasar pada umumnya,